Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel, kelas Mr. Iman. Apa kabar teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya? Semoga selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, jumpa lagi di channel kami, kelas Mr. Iman. Hari ini kita akan masuk ke episode kedua terkait dengan pengantar ekonomi. Nah, hari ini kita akan bahas terkait dengan eh, apa? Pengertian dan fungsi ekonomi ya, pengertian dan fungsi ekonomi ya. Pengertian dan fungsi ekonomi. Yang episode sebelumnya, episode 1 itu cuma pengantar saja. Dan insya Allah 14 episode berikutnya kita akan bahas satu-satu terkait dengan pengertian dan fungsi ekonomi. Kemudian ada peran pemerintah dalam bidang ekonomi, kemudian konsep permintaan dan penawaran, ada konsep elastisitas, kemudian konsumen produsen efisiensi pasar, ada terkait dengan konsep biaya produksi, ada struktur pasar, ada terkait pendapatan nasional, ada terkait uang dan lembaga keuangan, ada terkait bank sentral, kebijakan moneter, kebijakan fiskal, nilai tukar, pengangguran inflasi, perekonomian negeri, dan koperasi. Baik teman-teman semuanya, hari ini kita akan bahas terkait dengan pengertian dan fungsi ekonomi ya, pengertian dan fungsi dari ekonomi. Baik. Nah, pendahuluan dulu ya, kita akan bahas beberapa hal terkait dengan pengertian dan fungsi ekonomi, pertama terkait dengan sejarah perkembangan ilmu ekonominya, kemudian terkait dengan pengertian ilmu ekonomi, kemudian terkait macam kegiatan ekonomi, kemudian pengertian dasar dalam ilmu ekonomi, kemudian ada jenis organisasi di sisi ekonomi, bagaimana ukuran ekonomi makro, kemudian komponen ekonomi makro, kemudian prinsip pengembangan komparatif. Baik, teman-teman dan rekan-rekan mahasiswa semuanya, pelan-pelan kita bahas satu persatu ya. Nah, kita lihat sejarah dulu ya, sejarah perkembangan ilmu ekonominya. Ilmu ekonomi itu sebagai ilmu sosial ya, berhubungan erat dengan tingkah laku manusia atau interaksi antara pedagang, kemudian pengusaha, konsumen, investor maupun pemerintah ya. Nah, kemudian ilmu ekonomi itu telah dipelajari sejak 350 tahun sebelum Masehi atau zaman Aristoteles ya, di mana pendapat-pendapat ilmu ekonomi dikemukakan secara terdahulu seperti Francois Quesnay 1765 dalam bukunya Tableau Economique. Kemudian ada Colbert 1774 yang terkenal merkantilismenya yang menganggap perdagangan adalah unsur pokok perekonomian masyarakat. Nah, kemudian ada Bapak Ekonomi ada Adam Smith 1776 yaitu yang terkenal bukunya Inquiry into the Nature and Cause of the Wealth of Nations. Kemudian ada Keynes dalam bukunya General Theory of Employment, Interest and Money ya. Oke. Baik, teman-teman semuanya, menurut Adam Smith ya, bidang ekonomi terbentuk sebagai salah satu bidang ilmu pengetahuan setelah 1776 ya. Karena setelah 1776 ini kan terbentuk sebagai satu bidang ilmu pengetahuan setelah 1776 ya. Nah, pandangan Adam Smith atau Bapak Ilmu Ekonomi mengatakan bahwa kesejahteraan dapat dicapai tanpa unsur campur tangan pemerintah, di mana mereka percaya terkait dengan market mechanism, ada mekanisme pasar, ada terkait dengan invisible hand, tangan-tangan gaib, kemudian dikenal dengan komplot klasik yaitu dasar ekonomi microeconomics ya. Jadi terkait dengan ini Adam Smith di Adam Smith ini disebut juga bapak ekonomi yang beraliran klasik ya, dari ekonomi klasik. Kemudian selanjutnya ada Keynes ya. Tadi kalau Adam Smith itu mengatakan bahwa tanpa harus campur tangan pemerintah. Nah, menurut Keynes berbeda, yaitu apa? Perlu campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Nah, pemikirannya menjadi dasar macroeconomics. Jadi, untuk pendapat Adam Smith itu merupakan dasar ya dari terbentuknya yang namanya microeconomics, sedangkan J.M. Keynes atau Keynes itu pemikirannya menjadi dasar dari macroeconomics, yaitu ada perlu campur tangan dari pemerintah. Jadi kalau misalnya ditanya terkait dengan sejarahnya, bahwa mikroeconomics itu identik dengan Adam Smith, kemudian makroeconomics itu identik dengan Keynes ya, Keynes. Oke, kemudian sebenarnya inti dari ide teori ekonomi invisible hand atau tangan gaib ini adalah di mana itu diluncurkan atau disebutkan oleh Adam Smith ya 1776, kompetisi di mana adalah kompetisi di antara para distributor atau penjual dan pembeli yang akan menghasilkan relativitas atau kemungkinan terbaik dalam transaksi.
Karena hal itu dapat mendorong semua orang untuk melakukan kualifikasi dan meningkatkan investasi, sehingga akhirnya akan menghasilkan nilai lebih dengan tenaga kerja yang fix atau tetap. Jadi intinya adalah kompetisi biasanya dulu ya, intinya dari keseluruhan itu antara distributor dan atau penjual dan pembeli ya. Nah, nanti menghasilkan kreativitas yang mungkin terbaik dalam transaksi. Oke, baik. Nah, perbandingannya apa sih antara pemikiran ekonomi menurut Pasik dan Keynes? Nah, kita lihat ya, Klasik ini dimotori oleh siapa tadi? Adam Smith ya, 1776 ya. Klasik itu tidak perlu campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian, sedangkan Keynes menganggap bahwa perlu ada campur tangan pemerintah dalam kegiatan perekonomian. Nah, kemudian teori klasik mengatakan bahwa kalaupun ada campur tangan pemerintah, maka kegiatan pemerintah hanya dibatasi pada pertahanan dan keamanan, kemudian terkait hukum dan peradilan, kemudian menyediakan prasarana umum yang tidak dapat disediakan oleh swasta, gitu ya. Kemudian kalau Keynes mengatakan bahwa perlu ada campur tangan pemerintah dalam perekonomian, dan campur tangan pemerintah bertujuan untuk mengatasi apa penyakit ekonomi, yaitu terkait dengan pengangguran, terkait pertumbuhan ekonomi yang rendah, dan terkait dengan kenaikan harga barang-barang atau inflasi, gitu ya. Nah, itu terkait perbedaan antara pemikiran klasik dan Keynes. Nah, kalau pengertian sendiri, pengertian ilmu ekonomi menurut, ya ini terkenal ya, sangat terkenal ya, Paul and Simonson ini, pengertian ilmu ekonomi adalah kajian mengenai bagaimana masyarakat memilih untuk menggunakan sumber daya produksi yang langka ya, di antara berbagai atribut kegunaannya. Untuk produksi apa? Jenis komoditi dan mendistribusikan di antara berbagai kelompok. Nah, kemudian menurut Nakot, ilmu ekonomi adalah ilmu yang pelajari apa? Bagaimana masyarakat dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kemudian Albert Mayer sebenarnya ilmu yang pelajari kebutuhan-kebutuhan manusia dan puasan kebutuhan-kebutuhan tersebut gitu ya. Kemudian ada George Leland Bates ya, yaitu ilmu yang mempelajari bagaimana produksi atau membuat barang dan jasa yang diinginkan untuk kemudian mendistribusikannya di antara anggota masyarakat gitu ya. Nah, dari pengertian-pengertian tadi, semua definisi tersebut pada dasarnya memiliki pengertian yang cenderung sama. Apa yang cenderung sana? Yaitu dalam definisi ilmu ekonomi tergantung pengertian bahwa di mana ilmu ekonomi merupakan ilmu tentang bagaimana cara manusia memenuhi kebutuhan tadi ya. Kemudian yang kedua, ilmu ekonomi adalah ilmu tentang pilihan, science of choice ya. Kemudian yang ketiga, ilmu yang ilmu berbicara tentang cara pengolesan sumber daya yang terbatas tadi ya. Bagaimana sumber daya yang terbatas itu bisa diaplikasikan dengan baik. Jadi seperti itu. Nah, kemudian ada pembagiannya, yaitu pembagian ilmu ekonomi, ada ilmu ekonomi makro, kemudian juga ada ilmu ekonomi mikro ya. Apa itu ilmu ekonomi makro? Yaitu studi tentang perekonomian secara keseluruhan, agregat, mana terkait dengan pendapatan nasional, inflasi nasional, produksi nasional, inflasi, pengangguran, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan ilmu ekonomi mikro, yaitu teori yang mempelajari bagaimana sebuah rumah tangga atau perusahaan secara individu buat berbagai keputusan ekonomi ya, terkait dengan beberapa pecahan dari ekonomi, yaitu terkait dengan produksi, distribusi, dan konsumsi ya. Nah, merupakan teori harga yang mempelajari sumber daya yang terbatas jumlahnya sehingga diperlukan adanya suatu alternatif ya. Kemudian mengapa sih kita belajar? Mengapa sih kita perlu belajar ilmu ekonomi? Pertama, manusia itu mempunyai berbagai macam kebutuhan barang dan jasa. Nah, barang dan jasa ini memiliki atau mempunyai sifat kegunaan, utility, dan kelangkaan, scarcity ya. Ada kegunaannya, utility, dan juga ada kelangkaan dan scarcity-nya gitu ya gambarannya ya. Oke, tadi kebutuhan yang terbatas dan kegunaan ya. Sifatnya ada yang sifat kegunaan dan kelangkaan. Nah, kemudian ada tiga. Yang poin ketiga macam-macam kegiatan ekonomi. Yang pertama adalah kegiatan produksi, yaitu menghasilkan barang dan jasa, dan distribusi menyalurkan dan konsumsi atau menghabiskan. Nah, alur kegiatan ekonomi antara produksi dan konsumsi itu pertama produksi, kemudian didistribusikan atau diantarkan atau dibawa, atau dijemput, kemudian diberikan pada konsumen untuk konsumsi ya, di gambarannya. Nah, alur kegiatan ekonomi sederhana. Nah, perusahaan ya di sini ya, pasar barang dan jasa. Nah, kemudian di sini bisa perusahaan yang produksi dan menjual barang dan jasa. Nah, ini kemudian membeli dan menggunakan faktor produksi. Nah, faktor produksi apa aja? Bisa rumah tangga, bisa perusahaan membeli ya. Kemudian
ada ya selanjutnya ya, ini alurnya ya, bagaimana alur dari siklus untuk terkait dengan alur kegiatan ekonomi sederhana ya, sederhananya saja ya gitu ya. Oke. Nah, apa itu produksi? Yaitu terkait dengan labor dan kerja. Nah, bukan sekedar tenaga kerja, juga termasuk ya kerja, proses produksi dan lain sebagainya. Selain bidang tanah, tapi juga yang terkandung di dalamnya. Kemudian kapital itu modal. Jadi apa itu produksi terkait dengan ini? Yaitu ada beberapa hal, tenaga kerja, lahan, modal ya, kapital ya. Kemudian timbul pertanyaan, apa dan berapa jumlah harus produksi, bagaimana cara produksinya, dan sebagainya ya. Nah, itu bagaimana itu siapa keluar tersebut dibuat dan bagaimana cara mendistribusikannya di gambarannya ya. Oke, baik teman-teman, untuk saat ini mungkin saya cukup saja. Jadi untuk episode pertama ini kita bagi menjadi part one dan part 2 saja, supaya membatasi, supaya tidak terlalu panjang dan supaya teman-teman bisa lebih fokus dalam belajarnya. Soalnya untuk episode pertama, episode satu ini bagian pertama, part one ini akan kita lanjutkan di lain kesempatan. Baik, demikian teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.